Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Taskia Nur Fitri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi. Saat ini, saya sedang mengikuti kegiatan pendidikan bela negara Universitas Siliwangi tahun akademik 2024-2025 bersama dengan Brigif 13 Galuh Rahayu. Untuk memenuhi tugas akhir pendidikan bela negara, materi program unggulan bersama generasi muda peduli bangsa, wujudkan Indonesia Emas 2045. Saya akan memberikan edukasi yang berjudul Bahaya Penyalahgunaan Narkoba bagi Generasi Muda. Rekan-rekan sekalian, para generasi muda Indonesia, perlu kita ketahui bersama bahwasannya narkoba telah menjadi salah satu ancaman bagi kita untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Narkoba telah menyebar dan juga merusak generasi muda kita pada saat ini. Jadi, apa sih narkoba itu? Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Narkoba terdiri dari narkotika, psikotropika, obat-obatan berbahaya, dan zat adiktif lainnya. Nah, beberapa contoh dari narkoba itu adalah morfin, kemudian ada ganja, sabu, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah karakteristik dari narkoba yang terbagi menjadi 3 karakteristik, yaitu depresan, stimulan, dan juga halusinogen. Cara kerja dari narkotika dengan karakteristik depresan yaitu dengan menekan sistem saraf pusat atau otak sehingga pengguna bisa merasakan tenang, tertidur, atau tidak sadar. Maka tidak heran apabila pengguna dari narkoba dengan karakteristik depresan ini bisa tidur selama berhari-hari. Kemudian, narkoba dengan karakteristik stimulan. Cara kerjanya adalah merangsang sistem saraf pusat sehingga pengguna tersebut bisa merasakan perasaan segar dan bersemangat. Pengguna dari narkoba dengan karakteristik stimulan bisa tahan untuk tidak tidur selama berhari-hari karena efek dari narkoba tersebut. Kemudian, narkoba dengan karakteristik halusinogen yang cara kerjanya adalah mengaktifkan reseptor serotonin di otak sehingga orang-orang yang mengkonsumsi narkoba dengan karakteristik halusinogen akan mengalami halusinasi ataupun menghayal suatu hal-hal yang di luar kebiasaan manusia normal, sehingga mereka pun ketika terpengaruh oleh narkoba dengan karakteristik halusinogen ini akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar kebiasaan manusia normal lainnya. Bahaya dari penyalahgunaan narkoba yang pertama, muncul berbagai macam masalah kesehatan seperti dehidrasi, hilangnya kesadaran, gangguan kejiwaan, hingga overdosis yang menyebabkan kematian. Kemudian menurunnya kualitas hidup. Orang yang menggunakan obat-obatan terlarang akan mengalami penurunan konsentrasi dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga mereka akan kesulitan untuk mencerna informasi yang masuk ke dalam otak mereka. Apalagi untuk generasi muda, hal ini akan menyebabkan penurunan konsentrasi ketika belajar, kesulitan mengerjakan tugas yang akan berimbas pada penurunan prestasi akademik. Kemudian hubungan sosial yang terganggu. Obat-obatan terlarang dapat menyebabkan perubahan perilaku, ketidakstabilan emosional, dan ketidakmampuan untuk menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga, teman, dan juga masyarakat sekitar. Sehingga orang yang menggunakan narkoba cenderung akan dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya karena orang tersebut biasanya sering terlibat konflik dengan orang lain sehingga akan kehilangan respect dari orang-orang di sekitarnya. Nah, bagaimana sih caranya agar kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba? Caranya di antara lain, yang pertama, jangan pernah sekali-sekali untuk mencoba menggunakan narkoba kecuali untuk indikasi medis tertentu dan juga atas resep dokter. Seperti yang kita ketahui bahwa narkoba memiliki efek adiksi atau ketergantungan, sehingga ketika seseorang telah mencoba untuk menggunakan narkoba, maka orang tersebut akan menggunakan narkoba itu terus-menerus karena adanya adiksi ataupun efek ketergantungan tersebut. Maka jangan pernah sekali-sekali untuk mencoba menggunakan narkoba. Yang kedua, mencari lingkungan pergaulan yang positif. Lingkungan pergaulan seseorang bisa memberikan efek yang besar pada orang tersebut. Maka dari itu, kita harus mencari lingkungan pergaulan yang positif yang akan mendukung kita untuk terus berkembang dan maju, sehingga kita tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif seperti penyalahgunaan narkoba. Kemudian mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Jadi ketika kita memiliki waktu luang, gunakanlah hal tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan potensi dari diri kita seperti mengikuti seminar mungkin ataupun melaksanakan hobi yang kita miliki seperti membaca, menonton film, atau bisa juga waktu luang tersebut digunakan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Sehingga kita tidak akan memiliki waktu untuk memikirkan hal-hal negatif yang akan membuat kita terjerumus. Setelah mengetahui seperti apa bahaya narkoba bagi masa depan generasi muda, diharapkan rekan-rekan sekalian dapat menjauhi narkoba. Sayangilah diri kalian sendiri, keluarga, dan masa depan bangsa ini. Karena masa depan bangsa Indonesia berada di tangan kita semua selaku generasi penerus bangsa. So everyone, say no to drugs. Cukup sekian video edukasi dari saya. Terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.